Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah kultur yang mungkin kita bisa menggunakan logika kita dan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, bahwa dari berbagai sumber di Al-Quran itu ada lebih dari 1000 ayat, bahkan mungkin hampir sampai sepertiga dari Al-Quran itu berupa kisah. Dan manusia sendiri juga sebenarnya suka sekali tentang kisah-kisah itu. Kemudian lebih dari 1000 ayat itu tentang keturunan, 750 hingga 1000-an ayat itu tentang sains atau ilmu pengetahuan. Lebih dari 500 ayat itu tentang akhlak, dan sekitar 200 sampai 500 ayat itu tentang hukum. Nah, di antara ayat Al-Quran itu ada di Fussilat 53 yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru. Kalau mau terlihatkan berarti jelas terlihat. Dan pada diri mereka sendiri. Jadi diri mereka sendiri itu artinya manusia itu sendiri. Jadi manusia itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, di sini di dalam Al-Quran jelas-jelas dikatakan bahwa manusia adalah seperti kebesaran Allah. Nah, apa kaitannya dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran Al-An'am 76 sampai 78 itu pertamanya menganggap bahwa bintang itu adalah Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu memperhatikan benar-benar seluruh alam itu. Pertamanya bintang sebagai Tuhan, tapi kok terdengar lalu mataharinya sebagai Tuhan. Nah, kok terbenam lagi, sehingga akhirnya berkata bahwa wahai kaumku, sungguh aku akan jadi apa yang kamu persekutukan. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim memahami benar bahwa bintang, matahari, bulan itu sebagai ciptaan Allah. Nah, yang tadi yang dimaksud dengan diri mereka sendiri sebagai kita sebagai manusia, kita bisa melihatkan itu karena ilmu ini turun di era modern, sehingga Islam itu tidak masalah dengan perkembangan teknologi. Justru dengan perkembangan teknologi ini kita semakin bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah seperti yang disebutkan dalam Fussilat 53 tadi. Manusia itu terdiri dari katanya 100 triliun sel. Kalau tidak percaya bisa dihitung sendiri satu-satu. Jadi kalau sudah selesai jadi kasih tahu benar lebih lagi. Nah, dari 100 triliun sel itu manusia itu dibentuk dari pertemuan sperma dan ovum.
Masing-masing itu satu sel. Nah, kira-kira sel itu punya otak atau tidak? Sel itu bisa berpikir atau tidak? Kalau sel itu bisa berpikir, bagaimana dia bisa membentuk dari dua buah sel yang bertemu bisa menjadi bentuk lain yang sempurna yang bisa berpikir. Bahkan yang punya tubuh pun itu tidak paham isi dari tubuhnya seperti ini. Contohnya, di tubuh perempuan itu ada proteksi dari benda-benda asing, sehingga ketika ada benda asing semacam bakteri itu ketika masuk ke alat reproduksinya itu akan mati, akan dibunuh. Tapi kenapa sperma itu bisa masuk? Jadi sperma ini seperti yang dijelaskan di Nabi Muhammad itu merupakan amsyad, itu yang bercampur, campuran dari fruktosa, prostaglandin, fibrinogen, ion sitrat, kalsium fosfat, fibrinolisin. Dari beberapa campuran itu ada ion sitrat, kalsium fosfat, sama fibrinolisin itu untuk menembus proteksi yang ada di tubuh perempuan tadi. Pertanyaannya, apakah kita misalnya laki-laki itu tahu bahwa sperma kalau seperti ini karena di tubuh perempuan ada proteksi ini kan nggak tahu. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya manusia itu seperti yang dijelaskan dalam Islam 53 tadi adalah merupakan tanda-tanda yang besar. Itu baru proses masuknya sel, Pak. Belum nanti dari dua sel elektronom itu dalam waktu 9 bulan bisa jadi bayi yang siap lahir. Bagaimana dua sel ini kok bisa didapat jantung? Yes. Kapan sel itu berembuk bahwa kamu tugasnya jadi jantung, kamu tugasnya jadi hati. Kamu nanti ketika keluar harus minum ASI, kemudian enzim apa yang keluar, kemudian ketika akhir balik ada perubahan dalam tubuh, kemudian sebenarnya hormon ini harus keluar dan seterusnya. Tidak ada yang tahu, bahkan kita tidak tahu. Sampai ilmuwan dalam tanda kutip ya tahu sebagian saja. Mungkin belum semua ilmu kedokteran ini sampai meningkat itu. Jadi itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah kita ya sebagai manusia disebutkan langsung dalam Al-Quran yang di dalam ayat pertamanya di dalam surat kedua jelas-jelas dikatakan bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi beberapa orang itu mu'alaf ketika membaca Al-Quran ini tidak dengan melihat orang Islam itu kayak apa ya, tapi melihat Al-Quran karena merasa tertantang. Setelah Al-Fatihah ada Al-Baqarah, setelah Alif Lam Mim ada pernyataan bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Itu sangat menantang bagi orang-orang yang logika yang bagus, kemudian yang menyadar bahwa sih ada sebuah kitab yang sombong yang menyatakan dirinya tidak ada keraguan di dalamnya. Dan memang tidak ada keraguan di dalamnya. Mungkin kita merasa ragu-ragu, mungkin para sahabat terhiasi gitu karena belum cukup ilmu yang diturunkan. Sekarang ketika beberapa ilmu pengetahuan diturunkan, beberapa kebenaran Al-Quran terungkap satu demi satu.
Ya, kesimpulannya adalah mungkin kita bisa lihat di dalam Kalamiyat ayat 16 atau At-Tuhan ayat 38. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Jadi seluruh langit dan bumi dan isinya termasuk kita itu diciptakan tidak dengan main-main, dengan perhitungan yang sangat teliti, bahkan sangat detail sekali. Nanti kalau Anda semua belajar hipotesa ilmu apapun, silakan Anda benar-benar teliti. Apakah ini benar-benar terperinci dan teliti dan detail? Kalau itu terjadi dengan sengaja, mosok ada banyak tidak kesengajaan yang terjadi, kebetulan itu terjadi. Kalau itu kebetulan terjadi, mosok ada begitu banyak kebetulan. Itu tidak lain adalah karena Allah menciptakan ini dengan tidak main-main, dengan perhitungan yang jelas. Demikian sedikit yang saya sampaikan sebagai pengantin kepada Anda bahwa Anda belajar itu salah satunya adalah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah melalui ilmu pengetahuan yang akan Anda pelajari. Demikian juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.